Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, salam petani Indonesia. Wih, Kali ini, wah iya Mas, kita itu untuk petani-petani supaya eh, produktivitasnya tinggi. Indonesia ini kan ya, gitu Mas, nih, tanahnya subur, dan ini harus produktivitasnya bagus sebagai lumbung pangan di dunia Mas, ya kan. Jadi nggak lucu Mas Indonesia kok impor pangan apa itu nggak lucu sebetulnya. ya, Nah, betul kan Pak. gitu. Harusnya mandiri pangan. Oh. Ya mandiri pangan. Nah, enggak hanya tahan aja ya Mas. Iya, harus Ada ini mandiri, jangan harus tahan ya. aja. Ya. Inilah beberapa faktor yang kita bahas. Salah satunya kan pengendalian gulma. Nah, ya. Itu kan harus kita pilih-pilih Mas. Dari bahan aktifnya macam-macam, Ya, fungsinya macam-macam. Tapi kan ada yang terkenal itu kan eh, apa namanya herbisida glifosat dan wow, ada dan apanya belakangnya kan ada tambah-tambahannya itu kan Mas. ya, Glifosat apa gitu. Dan yang terkenal, nah ini kan ya terpaksa saya sebutkan Mas, ya Roundup, kan gitu. ya itu termasuk yang pertama itu Pak. Wah, terkenal sekali wah Roundup juga gitu. Jadi mohon dijelaskan sifat-sifatnya dari eh, ini yang kelompok glifosat ini Mas. Hmm. Fungsinya apa, cirinya apa, dan kelebihannya kira-kira apa gitu. Silakan Pak Hari Priratama. Baik Pak. Jadi kalau terkait dengan glifosat, ini memang merupakan salah satu herbisida yang pasti selalu digunakan oleh petani Pak. Baik Oh, di tanaman perkebunan ataupun di tanaman hortikultura pasti akan menggunakan glifosat. Karena ini memang merupakan salah satu bahan aktif yang paling banyak mereknya di oh, Indonesia ini khususnya. Dan dia rentang harganya pun mulai dari yang paling murah sampai paling mahal itu ada lengkap. Memang kalau pionirnya yang Bapak sebutkan tadi mereknya Roundup itu, nah, itu memang salah satu pionir untuk glifosat dan merupakan yang kualitasnya sejauh ini yang paling bagus ya untuk ini untuk glifosatnya. Nah, glifosat sendiri ini merupakan herbisida yang sifatnya broad spectrum, Mbak. hmm. Nah, makanya ini banyak disukai oleh petani karena sekali menggunakan glifosat ini banyak yang gulma yang mati gitu. Oh ya, Dari daun lebar, kemudian daun sempit itu bisa mati dengan glifosat. Kecuali apabila ada pakis-pakisan di sana, kemudian tanaman berkayu, nah ini efektivitasnya agak kurang. Nah, glifosat sendiri itu merupakan tadi udah disampaikan pestisida yang paling tua. Kemudian kalau paling kita ingin mencirikan di pasaran ya, kalau kita tidak tahu mereknya apa, itu biasanya tinggal dilihat dari warna cairannya. Karena ini oh, biasanya diberi warnanya kuning, Mbak. racun Makanya kuning. Ya. nanti ada racun kuning, racun biru. Kalau racun biru adalah paraquat, kalau yang kuning ini adalah glifosat. Nah, kemudian glifosat ini paling banyak untuk ininya, merek yang generik, yang murah. Nah, itu makanya ini banyak disukai oleh petani. Nah, tetapi hati-hati di dalam menggunakan glifosat, jangan selalu terus-menerus untuk mengendalikan gulma kita menggunakan glifosat saja. Oh Karena ya, sebagai informasi ini bahwa di Indonesia itu sudah ada beberapa jenis gulma yang resisten terhadap glifosat, Pak. oh ya ya. Salah satu contohnya itu lulangan itu, Pak, Leucin Oh, indica. Nah, oh. ini sudah terkonfirmasi dia di Sumatera Utara, kemudian di daerah Riau, itu sudah resisten terhadap glifosat, sehingga harus menggunakan herbisida dengan bahan aktif yang lain. Hmm. Seperti itu, Pak, kalau untuk terkait glifosat. Ya. Dia sifatnya sistemik, berbeda Sistemnya. dengan paraquat ya di edisi yang lalu. Nah, itu kalau paraquat kan sifatnya kontak, dia lebih sistemik sehingga bisa mengendalikan gulma-gulma yang memiliki rimpang ataupun umbi. Nah, itu Nah, bisa digunakan oh, untuk itu. bersaing ketat lah itu Mas. Ya. Ya, memang dua merek ini dua sejoli, Pak, sebetulnya Dua saling sendiri. melengkapi. Di lapangan pun sering diaplikasikan bersamaan ya antara paraquat dengan glifosat karena memang racun biru dan kuning. Nah, jadi Ya. pasangannya itu klop gitu. Ya. Itulah tadi rentangnya mereknya paling banyak, harganya ini kan itu kan setara dengan ini kan sering begitu. Ya, jadi dia ada yang garam pembawanya itu ada yang
isopropilamin, ada juga yang kalium, Pak. Jadi ada IPA, kalau IPA itu isopropilamin glifosat, nanti ada yang kalium glifosat gitu. Oh iya ya. Apalagi ya Mas ya, kira-kira itulah itu yang spektrumnya luas bisa dipakai. Itulah ini kan bahasan kita yang kedua mengenai grup glifosat ini ya. Glifosat. Ya. Oke, terima kasih Pak Hari Priratama. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih jelas lagi kepada kita untuk mana memilih herbisida yang tepat itu tadi. Ya, gitu. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bermanfaat untuk kita semua, terutama petani di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.